Shalom Aleichem, Bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Itu artinya Master Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak belajar teologi yang sering saya sebut teolologi. Aku nggak belajar itu. Aku belajar Alkitab. Ya, saya Master Alkitab. Doktor Alkitab itu cuma ada satu di Indonesia, yang terhormat Pak JT. Master Alkitab ada dua, saya dan istri dari Pak JT. Ya, bukan Master Teolologi, bukan Doktor Teolologi, bukan. Saya akan menjawab pertanyaan. Rahasia kenapa semua pendeta, romo, dan mu'alaf takluk. Kenapa pendeta, romo, mu'alaf takluk? Ditantang sama HTD nggak ada yang berani. Apa rahasianya, Pak? Ya kita ngobrol-ngobrol aja ya. Ya, kita Indonesia ya, kita toleransi ya. Yang pertama tentu dengan para mu'alaf dan para ustadz. Kenapa mu'alaf dan ustadz tidak ada yang berani? Kenapa takluk sama HTD? Ya, ini fakta apa cuman ngomong gede doang? Ya silahkan. Mana ada ustadz yang berani debat sama HTD? Mana ada mu'alaf berani debat sama HTD? Fakta lu. Ya. Rahasianya ada di mana Pak HTD? 3 poin ini harus dikuasai. Tuhan dan Allah, ya, Nabi dan Rasul, kitab. Nah, udah. Kalau kita menguasai 3 itu, takluk. Ya, ya, ternyata antara Allahnya orang Kristen dan Allahnya Din alias Salam gitu. Allahnya orang-orang dari Din alias Salam dengan Allahnya orang Kristen beda. Ya. Kalau sudah dibilang beda nanti kita buktikan ya, wah ternyata memang beda. Salah satu yang paling utama bahwa Allahnya orang Kristen itu punya nama. Tuhan dan Allahnya orang Kristen itu punya nama Yesus Kristus. Titik dari situ nggak akan bisa dibantah. Takluk dia. Kalau bicara Allah ya. Nanti yang lain-lain itu ngikut ya. Bicara tentang tokoh nabi ya mudah, kita pakai aja Efesus 4 ayat 11. Yang memilih nabi itu Yesus. Semua nabi harus dipilih Yesus, takluk udah kalau gitu. Ya. Mulai ya kita harus bisa jelaskan. Tentu saja kita harus menguasai Alkitab ya. Mulai dari zaman Perjanjian Lama semua yang milih nabi itu Yesus. Kemudian kitab. Ya sudah kita tunjukin aja Wahyu 20 ayat 12. Ternyata di seluruh jagat raya ini dibuka semua kitab. Enggak pakai suci Pak, enggak. Satu-satunya kitab suci itu ada di Lukas 24 ayat 44 45. Alkitab. Sudah. Allahnya kita sudah bisa jelaskan ya. Kemudian nabi dan rasul kita bisa jelaskan. Kemudian kitab. Wes 3 itu. Kalau 3 itu kita bisa jelaskan, takluk dia. Ya. Di samping itu kita harus menguasai Alkitab. Makanya di awal saya mengatakan saya master Alkitab, bukan master teologi, bukan. Jadi dengan umat dari Din alaihissalam ya toh, dari umat-umat Din alaihissalam saya sudah clear sejak lama bahwa Allah kita beda, tentu Allah dan Tuhan beda, Nabi dan Rasul beda, kitab kita beda, belum nanti yang lain-lain. Dengan itu maka takluk. Bagaimana dengan pendeta dan romo? Pendeta dan romo ini kan ada yang doktor, ada yang itu, gampang ya. Satu aja sebenarnya ya yang perlu Yesus itu Allah atau bukan? Ya. Pendeta dan romo itu enggak takluk karena apa? Kenapa takluk sama HTD? Karena mereka tidak bisa bantah bahwa Yesus itu ternyata sudah Tuhan, sudah Allah dari sebelum segala abad. Ya. Ya.
bukan cuma dari kemarin. Mereka nggak bisa bantah. Sementara mereka, para pendeta dan romo menolak Yesus Allah. Yesus nggak pernah jadi Allah, paling ngetop jadi Tuhan, tapi Tuhannya sujud pada Bapa. Ya, satu poin itu saja, mereka takluk langsung. Pendeta dan romo takluk. Ya, saya rasa saya nggak ngomong bohong loh. Saya menantang debat, bahkan saya mengatakan 10 lawan 1. 10 pendeta, 5 romo kayak keroyok HTD. Nggak ada yang berani. Lah mereka nggak bisa bantah. Yudas 1 ayat 25 nggak bisa bantah. Roma 16 ayat 27 nggak bisa bantah. 1 Yohanes 5 ayat 20 nggak bisa bantah. Wahyu 1 ayat 8 nggak bisa dibantah. Ya, mereka mengandalkan ajaran gereja, doktrin-doktrin yang tidak ada di Alkitab. Lawannya HTD yang pakai Alkitab. Lalu mereka mencoba, kami punya kitab original text, tak lawan pakai original text-nya United Bible Society. Langsung klepek-klepek. Oh iya Pak, kami itu original text KW ternyata Pak. Lah iya. Semua yang mengklaim punya original text di tempat tuh Yesus tidak pernah jadi Allah loh. Nggak pernah Pak. Nah, jadi itu rahasianya saudara-saudara, kenapa pendeta dan romo ini takluk sama HTD, kenapa mu'alaf, kenapa ustadz-ustadz dari Den Alaihissalam ini juga takluk. Ya. Dibuktikan tidak ada yang berani debat sama HTD. Ya, ya silahkan ya tahu. Bahkan saudara-saudaraku dari umat Den Alaihissalam ini malah Pak di arena aja di channel yang netral, jadi Pak HTD misalnya debat sama Tritunggal misalnya di channel Den Alaihissalam nggak berani, di channel netral nggak berani, katanya dilihat secara langsung katanya. Saudara, kepada makanya di dalam debat-debat saya tidak pernah nanya loh, HTD itu nggak pernah nanya ya, dari dulu debat sama para mu'alaf, para ustadz nggak pernah nanya. Soalnya aku udah menguasai Allah, Nabi Rasul, Allah dan Tuhan tentu saja. Tuhan Allah, Nabi Rasul dan kitab. Wes tak kuasain, Pak. Saya bisa jawab yang akhirnya dia klepek-klepek. Pendeta dan romo kenapa tidak ada yang berani? Aku sudah menguasai. Ya toh, menguasai. Ternyata kalian semua yang sekolah puluhan tahun itu, ya, para pendeta dan romo, ya, ternyata tidak bisa ngelawan Alkitab, kebenaran Alkitab yang disampaikan HTD. Ya itu ya, jadi saya sudah menjawab Anda, karena ini fakta ya, toh pendeta HTD ini ngomong gini kok nggak ada yang bantah ya. Semua orang itu pada heran loh. Ini para romo, para pendeta kok nggak ada yang berani sama HTD, ya. Bahkan saya mau mengerin ya, bahkan saya sih jujur ya, silahkan ayo kalau kita mau debat. Sorry nih, bisik-bisik. Kalian tak bayar, bukan murah saya bayar. Ya, saya ingin meluruskan ya, toh. Misalnya para pendeta 5 tambah romo 5, 10 orang toh. Tak bayar, jangan takut. Ya, kita debat tak atur di hotel yang bagus. Ya, bukan di ecek-ecek enggak berani Pak, nanti disiarkan live ya. Iya, ketahuan nanti para pendeta dan romo kelihatan bodohnya Pak. Ya, ya, saya hanya akan pakai ayat Alkitab loh, ya, nggak ada yang berani, ya, tak tantang debat, tak bayar lagi, tak bayar, tak jamin, tak kasih akomodasi yang bagus, ya, ya, itu ya, jadi saya sudah jawab, bukan karena kehebatanku, enggak. HTD ini apa sih? Baru 4 tahun jadi hamba Tuhan, ya, memilih memberitakan Injil itu kan baru 4 tahun aku ini, ya. Nah sebelumnya jadi apa Pak? Ya sebelumnya dari tukang insinyur sampai sekarang masih jadi tukang insinyur aku ini. Tiap hari pergi ke sana kemari yang ngurusin proyek, ya. Ya. Kepada saudara-saudaraku dari umat Din Alaihissalam ya. Ya kita sudah tahulah kalau sama HTD ini nggak bisa debat. Ya paling-paling nanya gitu. Nanya pun hati-hati karena HTD itu kek balik ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya baru 4 tahun jadi hamba Tuhan. Kok bisa begini Pak? Ini dia rahasianya. Lukas 24 ayat 45. Yesus yang membuka pikiran kita untuk mengerti
kitab suci. Hanya Dia yang bisa menyingkapkan rahasia segala. Firman-Nya itu kuncinya. Kalau sembah Yesus, pikiran dibuka. Clear, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Saya sudah jawab kenapa pendeta, romo, dan mu'alaf takluk sama HTD. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.